komputernya jangan lupa di mute komputernya ya, laptopnya nih ya, bukan mic-nya yang di mute. Ya, iya speakernya. Tolong yang gabung nanti speakernya dimatikan atau kalau mau dengar pakai headset ya, biar nggak looping suaranya. Yang depannya masih dibuka halaman sebelum itu, bukan halaman sebelum itu. Yang absen mahasiswanya tolong ditandatangani. Itu kan sudah 3, 4, 5, 6-nya tanda tangani ya. Ya, itu kan nggak urut ya. Soalnya nomor 3-nya saya lompati Pak. Oke. Tidak, ini kan saya lompati. Jadi sekarang isi yang review dua. Tenang. Jadi ini lewati. Ini lewati. Jadi Iya. Kita web. ada pertanyaan tentang materi sebelumnya? Kalau mau dengarkan di ya pakai headset biar nggak looping. Hah? Di grup. Teman-teman yang di belakang bisa duduk di depan. Mas, ada laptop? Duduk di depan enggak apa-apa. Di meskipun enggak bawa laptop, duduk di meja. Anda hari Senin jam ke-3 ada kelas? Umum. Diganti hari apa? Atau di online kan atau gimana? Apa? Bukan Rabu, hari Senin. Udah saya tanya toh, saya tanya nih, bukan ada apa tanya. Jam 3 kosong. Kalau kosong, mungkin kapan-kapan kita pindah jam ke-3 ya. Untuk minggu depan masih Rabu ya. Soalnya Senin depan ada rapat, jadi saya nggak bisa masuk. Mungkin Senin berikutnya lagi ya. Biar sekalian web satunya selesai di hari itu. Berarti waktu UTS ya? Ya. Sekali lagi UTS-nya IC ya? Iya, langsung aja. Boleh, presentasikan boleh. Oh, dipencet. Entire screen, bukan ini, entire screen. Itu diklik itu. Itu gambarnya layar Anda itu. Share.
Cobalah, kan masih bukan minggu depan ya. Sambil dipikirkan dulu ya. Sekarang dibuka file yang sudah Anda kerjakan. Prakteknya atau apa. Ya, TikTok ya. Atau Anda kan sudah diajarin buat di web hosting. Jadi kalau Anda mau pakai yang di online, silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak ada pertanyaan ya? Kita lanjut berarti ya? Gak ada. Materi terakhir tentang CSS ya? CSS Bootstrap, ya? Enggak. Enggak. Selektor gitu enggak? Ya, itu kan buat hosting. Terus ada yang kita belajar buat kayak CSS internal, eksternal itu enggak? Belum. Kalau belum, materi minggu depan sudah saya upload, ada itu materi itu. Jadi ada 2 materi tentang CSS. Jadi kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan internal, eksternal, sama inline. Saya penjelasan dari materi tahun lalu, saya upload lagi ke e-learning di materi 7. Saya tambah juga materi lanjutannya. Jadi ada CSS sama ada materi yang lain. Silakan dicek sendiri materinya apa. Terus yang kemarin harusnya sudah ada di YouTube materi minggu ke-6 itu tentang buat pakai CSS sih, Pak. Jadi buat tabel. Terus tabelnya di styling pakai CSS warnanya gitu. Ya, pakai Bootstrap gitu. Ada di YouTube, nggak dilihat. Belum dilihat. Yang materi 06. Kan buat di online kan. Terus ada ya tadi materinya buat online, terus di online-nya buat file pakai tabel gitu. Terus di styling pakai nggak tahu, kayaknya pakai Bootstrap deh. Iya enggak? Iya apa enggak? Saya enggak ingat. Iya apa enggak? Soalnya materinya saya buat minggu lalu. Materinya saya upload minggu lalu, jadi saya agak lupa isinya apa. Nah, ini yang dibuat siapa namanya, Mas? Belum pernah maju. Pernah. Pernah maju, maju lagi sekarang. Mau gantian gitu. Iya. Nggak bisa ditarik. Bisa dikit. Boleh. Ya, lain kali gantian ya, yang maju ya. Ada nggak maju pun nggak apa-apa dari komputer-komputer itu kalau mau gabung pakai Google Meet, tetap bisa presentasi kayak sekarang ya. Jadi yang pakai komputer juga tetap bisa presentasi, jangan takut ketinggalan. Agak dibesarkan Mas, text editornya di Zoom. Oke, udah. Cukup ya? Kurang? Cukup? Kurang? Cukup, oke. Jadi kita lanjutkan buat tabel deh. Jadi sekarang kita buat tabel. Buat file baru aja Mas, PHP di htdocs. Terserah di folder mana. Di save dulu aja, jadi file PHP-nya biar punya nama. Juga kalau sudah di save itu di text editor baru bisa dilengkapi gitu ya. Nulis apa, nanti bisa dilengkapi gitu. Kalau belum di save, nggak bisa. Boleh. Nanti kita belajar tabel sama PHP sedikit. Jangan di situ ya, di htdocs ya.
Ingat-ingat ya, kode PHP hanya dijalankan server, berarti butuh ditaruh di dalamnya server. Salah, ditaruh di folder apa terus? Ya. Jadi di video itu sudah saya jelaskan tentang tabel, tapi ada yang belum. Jadi yang sudah dulu kita buat tabel, Mas. Tabel gitu. Kelihatan tulisan itu? Kurang besar? Beneran, kalau kurang besar bilang, oh. Sudah? Oke. Di dalam tabel kemarin kita sudah bahas sesuatu, tapi yang belum adalah di dalam tabel itu ada 3 bagian. T-head, ditulis Mas. T-head. Itu. Dan di dalam T-head itu berisi dengan data-data yang menjelaskan kolom ini isinya apa, alias judul dari kolomnya atau nama dari kolomnya. Ya, contoh ada judul misalnya NIM gitu, atau nama, atau untuk yang kita contohkan sekarang kita nggak pakai itu, kita pakai yang lain. Enter Mas. TR. Nah, TR sudah tahu untuk apa? Baris ya. TR itu digunakan untuk baris. Jadi kalau tabel itu belum bisa diisi, cara ngisinya adalah kita buat satu baris demi satu baris. Jadi dari atas ke bawah satu baris demi satu baris. Setiap barisnya itu adalah satu TR, 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 TR gitu. Jadi ini baris yang pertama, ini juga belum bisa diisi. Belum bisa kita tulisi sesuatu. Di mana kita bisa menuliskan sesuatu di dalamnya tabel data atau TD. Tapi di dalam T-head kita nggak pakai tabel data, tapi kita pakai TH. Apa TH? Table head ya. T-head, T-head banyak. TH Mas. Nggak tahu TH ini apa kok TH lagi gitu ya. Intinya ini untuk heading atau judul gitu ya. Hal-hal yang menjelaskan sesuatu gitu. Bukan data utamanya gitu ya. Itu pakai TH. Nah, ini misalnya kita tulis tahun, Mas. Tahun ya, tahun deh. Tahun. Itu. Jadi di baris pertama ada satu kolom, isinya tahun. Ada pertanyaan? Ya kan? Nah, ini baru isi dari T-head-nya. Table head-nya. Table head ini sekali lagi tadi kan isinya judul-judul ya. Dan letaknya ini pasti ada di atas dari tabel. Walaupun ketika nulis, saya letakkan di paling bawah. Nanti kita coba letakkan di paling bawah. Tapi di dalam TR dulu ini, kita isi kolomnya ada 2. Yang pertama sudah tahun, berikutnya ada TH lagi. Omset gitu. Omset. Nah, biar kita tahun ini omsetnya berapa gitu ya. Kalau sudah T-head-nya diturunkan. T-head-nya diturunkan. Di atasnya T-head kita isi T-food. T-food ini kurang lebih sama dengan T-head. Kalau T-head itu letaknya di atas sendiri untuk menjelaskan isi dari kolom. Kalau T-food ya letaknya di bawah sendiri, di akhir, di kaki gitu ya. Walaupun di sini saya letakkan di tengah-tengah. Ya, saya tuliskan di tengah-tengah, nanti letaknya akan berada di bawah. Isinya ya bisa dipakai untuk apa yang mau Anda tuliskan di bawah sendiri ya. Misalnya jumlah. Misalnya kan ini ada omset-omset banyak. Di akhir mau Anda kasih totalnya berapa gitu ya. Itu bisa. Jadi pakai TR lagi Mas, kita buat baris baru. Jadi di dalam T-food juga ada TR-nya. Di dalam TR ada TD,
atau TH. Pertama TH dulu, Mas. TH dulu, enggak TR, TH. Jadi yang bisa diisi cuma TH atau TD ya. TR itu cuma barisnya saja. Ya. Total gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju satu-satu ya absennya buat yang belum baru datang. Waalaikumsalam. Dikabari teman-teman yang baru datang kalau ada perubahan jadwal nanti ya. Untuk minggu depan masih tetap. Itu juga bisa diisi TD. Jadi bukan berarti satu baris TH harus TH semua, enggak ya. Satu baris TD, TD semua, enggak. Jadi bisa Anda taruh dimanapun TH itu, Anda bisa taruh dimanapun TD itu selama ya nggak ada aturannya sih, terserah Anda. Tapi sebaiknya TH itu digunakan untuk penjelasan dari data, datanya sendiri pakai TD. Kasih titik-titik aja Mas, kita belum tahu nanti totalnya berapa ya, titik 3 kali gitu. Kalau saya kecepatan di stop dulu, istirahat dulu, ya. Istirahat dulu, silakan diketik ya. Jadi nanti teman Anda yang di depan ini, Miss, panggilannya Miss Mas Urur ini di depan ngetik apa, sampai ikuti ya. Nanti kalau sudah selesai ngetiknya bilang ya. Pencet F1 yang daripada komputer yang jauh-jauh, banyak komputer yang dekat. Kenapa kok milih yang jauh-jauh? Kesannya kok sesuatu yang buruk gitu, dijauhi gitu. Sudah? Ada yang belum angkat tangan? Oke, ditunggu. Baru datang. Yang baru datang kita tinggal. Tapi yang default T-head ini tidak wajib. Anda bisa membuat tabel langsung TR-nya saja. Baris pertama isinya apa, baris kedua isinya apa, dan seterusnya. Jadi T-head dan T-body ini juga T-foot nggak wajib dipakai. Tapi ini saya beritahukan karena ini bagian dari tabel gitu ya. Ada pertanyaan? Sambil nunggu yang belum-belum. Ada pertanyaan Mas? Tentang hal yang lain sebelum-sebelumnya? Kemarin ada yang tanya, Pak, UTS-nya apa materinya? Ya semuanya yang sudah dipelajari. Gitu. Takutnya Pak, materinya yang nggak diajarkan, ya nggak mungkin. Materinya pasti yang sudah diajarkan di kelas. Atau lewat video gitu ya. Sebenarnya saya pengennya ujiannya bareng gitu ya, biar nggak takutnya nanti yang akhir-akhir minta bocoran kelas sebelumnya gitu ya. Biar nggak gitu dibarengkan gitu saya pengennya. Nanti masih saya pikirkan gimana enaknya.
Wah, malah silau. Kapan-kapan pakai kacamata hitam. Padahal kalau gelap ini harusnya yang biru-biru itu nggak kelihatan. Ya, harusnya ada ya. Tapi malah nggak sih, malah kelihatan gini kan anak. Oke, nggak apa-apa lagi. Asal kelihatan. Mbak ini sudah? Yang belakang ada yang belum angkat tangan? Oke. Bingung apa? Ya disamakan. Iya. Masih berusaha. Tolong dibantu temannya kiri kanan. Loh, besok hari? Oke, jam 12:30. Belum, Mas? Sudah. Oke. Kita lanjutkan ke yang T-body ya. Di atas sendiri, Mas. Di atasnya T-footnya diturunkan. T-body ini kita isi dengan apa ya? Dengan apa sih itu? Kita isi dengan datanya. Jadi datanya sendiri letaknya biasanya ditaruh di T-body-nya ini. Jadi kita buat TR baru. Misalnya datanya dari tahun 2010 gitu ya. Berarti TR terus TD 2010 gitu. Berapa omsetnya? Ya TD lagi, kolom berikutnya gitu ya. Berapa? Enaknya berapa? 3 juta gitu. Kebanyakan nggak? Enggak ya, pas ya. 3 juta. Tuh. BTR baru, Mas. 2011. TR baru berarti baris baru ya. Ya, 3 juta. Ya, diisi, Mas. 5.500.000 gitu. 2012. 6 juta. 2012. Biar urut. Materinya yang minggu ke-7 sudah banyak, jadi nggak saya tambahin materi yang lain. Berarti materi lanjutannya ini nanti kita lanjutkan di minggu depan di kelas.
Oke, kurang lebih itu isinya T-body ya, ada 3 TR. Sudah? Ya belum teman-teman? Oke. Jadi kalau mau ngopi bisa langsung dari TR-nya, TR-nya di copy, jadi jadinya di ngopi. Paste baris berikutnya, di paste berikutnya, tinggal diganti datanya. Sebenarnya kalau misal berikut itu bisa, kalau maksudnya 3 baris itu langsung bisa dikali 3, jadi TR-nya 3. Tapi saya juga nggak belajar, jadi saya nggak tahu kodenya. Yang belakang kayaknya juga. Sudah, Mbak? Sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Coba ditampilkan. Ada pertanyaan? Input itu buat yang di akhir dari tabel. Bisa digunakan untuk misalnya menggunakan misalnya kas berapa ya digunakan, itu berapa jadi berapa ya berapa digunakan. Bisa konsepnya belum aktif ya. Ya, jadi jalankannya jangan filenya di 2 kali ya, tapi pakai localhost. Dibesarkan. Oke, jadinya gitu ya. Walaupun tadi T-head itu saya taruh di bawah, tetap munculnya di atas. T-foot saya taruh di tengah-tengah, munculnya di bawah. T-body saya taruh di atas sendiri, munculnya di tengah. Jadi otomatis diurutkan sama browsernya. Bukan pakai PHP, pakai browsernya sendiri yang mengurutkan. Coba feedback source saya pilihkan di kanan. Feedback source. Ya, di sini tetap T-body tetap di atas gitu ya. Tapi browsernya yang pindah-pindah bisa ditutup. Kembali ke kodenya. Sekarang kita belajar PHP. Kemarin kita belajar input, tapi kita yang bisa pelajari selain input adalah PHP itu bisa disisipkan di sela-sela kode HTML. Jadi bisa satu halaman isinya kode PHP semua bisa. Tapi juga bisa halaman dengan atau file dengan ekstensi PHP diisi dengan kode-kode HTML seperti ini bisa ya. Dan kita bisa sisipkan kode HTML itu di tengah-tengah kode PHP-nya di tengah-tengah kode HTML. Oke? Oke? Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya kan? Nah, misalnya 6 juta itu saya 6 juta itu mau kita format dengan PHP, berarti harus dibuka dulu PHP-nya. Jadi mau PHP-nya ditaruh di tengah-tengah halaman maupun semua halaman ini isinya PHP semua, tetap harus dibuka kode PHP-nya. Gimana bukanya? Nah, turun tanda tanya PHP. Jangan lupa spasi.
Jadi setelah tulisan PHP itu harus ada spasinya ya. Spasi atau enter. Jangan sampai langsung ditulisi sesuatu, nanti bingung servernya. Dibuka seperti itu, ditutup dengan ya. Jadi kemarin di minggu lalu kita sudah nyoba kode include, yang sekarang kita mau coba kodenya number format, NUMBER garis bawah number garis bawah format kurung buka. Itu ada penjelasannya kalau di studio code ya. Diinstal ekstensi mas ya. Iya. Jadi kalau yang biasa nggak muncul. Kalau diinstal dari bawaannya nggak muncul secara detail penjelasan. Atau bahkan kode PHP nggak dikenali mungkin saja. Yang otomatis biasanya yang dikenal saja. Angka 6 jutanya bisa dimasukkan di situ mas. Dalam sini. Ya, dekat. Gitu. Nah, kalau include di dalamnya adalah nama file yang mau kita masukkan, yang mau kita tampilkan ke dalam halaman kita. Nah, di sini number format digunakan untuk untuk memformat angka gitu ya. Angka apa ya tadi mas? Angka 6 jutanya dia. Ini angkanya yang mau kita. Tapi nggak selesai di sini. Di belakangnya kita beritahukan di formatnya seperti apa. Ya, pakai koma gitu ya. Apa penjelasannya di situ, Mas? Thousand separator. Pemisah untuk ribuan. Benar, Mas? Harusnya koma dulu. Jadi kita ikuti panduannya. Jadi kalau setiap 3 angka mau dikasih apa? Ya, biasanya kita mau kalau di Indonesia pakai titik, kalau di US pakai koma. Makanya itu ada komanya. Oh iya, yang benar. Desimal separator ya. Berarti harusnya di sini desimal separator dulu. Makanya saya tadi kok bingung. Itu ternyata itu penjelasan yang di kanannya lagi. Yang di kiri, yang di sini seharusnya itu untuk memisahkan antara angka integer dengan pecahan. Ya, dengan komanya di belakang koma. Jadi di depan koma angkanya apa, di belakang koma angkanya apa. Gitu ya. Misalnya 0,5. Ya, 0-nya di depannya koma, 5-nya di belakangnya koma, gitu ya. Itu dipisahkan pakai apa? Pakai koma ya. Dipisahkannya pakai koma. Tapi kita nggak bisa nulis koma di sini. Ya. Karena koma di sini digunakan untuk memisahkan antara itu dengan itu, gitu ya. Gimana nulisnya? Dimasukkan ke dalam petik. Komanya dimasukkan. Petik 1 boleh. Jadi kalau Anda baca database atau basis data, ada petik yang lain yang Anda pakai, yaitu petik yang di dekatnya escape yang ada di kiri. Escape bukan yang di kiri loh. Escape itu ya. Di bawah itu ada petik, jangan pakai petik itu. Itu kalau di basis data dipakai untuk nama tabel atau nama kolom. Ya, itu nama tabel atau nama kolom diketik. Dia tahu kalau itu nama tabel atau nama kolom. Terutama kalau nama tabelnya atau nama kolomnya ada spasinya. Itu harus dikasih petik. Kalau nggak dikasih petik error. Ya, sudah diberitahu sama Pak Khalid? Nggak masuk kan?
Masuk tapi nggak dengar. Masuk tapi lupa. Ya, jangan pakai petik yang itu. Petik yang kita pakai boleh petik 1 atau petik 2 yang di dekatnya enter. Nanti saya beritahu bedanya apa petik 1 sama petik 2. Tapi silakan mau pakai yang mana sekarang. Oke? Kasih koma lagi, Mas. Nah, ini berikutnya baru pemisah ribuan yang tadi saya bilang. Setiap 3 angka ada sesuatu di situ, titik. Berarti sama kayak tadi, titik itu kita kasih petik. Dipetik dulu, baru pakai titik. Di sini ada pertanyaan? Ada? Tahu ya? Koma lagi, Mas. Saya baca ini saya malah bingung. Dihapus, Mas. Koma di situ. Ya, koma di situ. Sebelumnya koma yang dikasih petik, yang di dalam petik, sebelumnya, itu di situ. Di situ Anda kasih angka, bisa angka berapapun. Ya, koma, Mas, koma. Di sini Anda kasih angka, angkanya bisa berapapun, intinya adalah angkanya mewakili berapa angka sih yang mau Anda tampilkan di belakang koma. Misalnya kalau rupiah itu kan ada koma 00, berarti 2 angka di belakang koma. Ya bisa Anda tulis angka 2. Angka 2. Terus koma. Ya, yang betul gitu ya susunannya. Saya baca itu malam ini. Jadi formatnya. Oh ya, video yang ketiga. Jadi 2 video tentang CSS. Yang ketiga itu tentang sama kayak ini. Fungsi. Jadi ini namanya fungsi ya. Include kemarin fungsi. Number format ini fungsi. Yang saya ajarkan di video yang ketiga pertemuan ke-7 adalah fungsi juga, tapi untuk tanggal. Ya, jadi kalau Anda nemu ada sebuah tulisan, di belakangnya ada kurungnya, itu namanya fungsi. Oke? Nah, fungsi-fungsinya adalah fungsi yang bawaannya PHP, kita tinggal pakai. Jadi kita harus nyari tahu fungsi apa sih yang sudah disediakan oleh PHP yang bisa kita pakai. Ya, kita cari tahu salah satunya input tambah format ini, lalu tanggal yang ada di video ini. Oke? Masih banyak yang lain, kita pelajari sedikit demi sedikit. Yang jelas adalah setiap satu perintah selesai diakhiri dengan titik koma. Fungsi selesai, kasih titik koma, gitu ya. Nulis apa, kode apa, selesai ya, gitu. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Coba dijalankan, Mas. Lanjut. Tabel itu PHP, benar. Bentuknya benar. Ya, nggak muncul ya? Memang nggak muncul. Siapa yang bilang? Jadi number format itu fungsi untuk memformat angka. Untuk menampilkan suatu fungsinya beda lagi. Apa? Jadi kita pelajari sebelumnya. Belum. Namanya adalah echo. Echo. Bisa dituliskan sebelumnya number format. Echo spasi gitu. Spasi misalnya. Sudah. Nah ini kita bisa pakai dua, sebenarnya ada dua fungsi yang disiapkan, echo sama print. PRINT ya. Bedanya apa? Untuk sementara kita belajar echo dulu, printnya kita belajar di belakang. Oke? Bukannya masjid, tapi kita belajar sedikit demi sedikit. Oke? Ya, coba dijalankan, munculnya. Muncul.
Jadi PHP itu kodenya tidak akan dikirimkan ke browser kecuali kita minta untuk dikirimkan. Ya, kapan kita minta kodenya dikirimkan ke browser? Salah satunya dengan mengetikkan kode echo itu tadi. Jadi kalau tanpa kode echo, browsernya pun nggak tahu kalau ada number format sekian koma itu tadi nggak tahu. Browsernya aja nggak tahu, soalnya dia mendapatkan kiriman tanpa kode tersebut. Jadi ya. Tapi kalau kita kasih echo di kode PHP-nya, maka hasilnya dari format tadi akan dikirimkan ke browser sehingga browser bisa mengambil. Ada pertanyaan? Kepanjangan penjelasan saya. Kepanjangan Pak enak, itu menjelaskan selesai. Kamu soal nggak usah dijelaskan terlalu detail. Gitu kan? Iya. Ya? Ya gitu. Enaknya gimana? Ada yang bilang soalnya, kalau saya jelaskan kepanjangan Pak. Sama bingung. Ada yang bilang gitu. Ya, terima kasih sudah ditampilkan sukses. Ada yang belum sampai sini? Ada yang tanya? Digeser mas kodenya mas. Tampilannya ditutup aja. Tanya, apa yang mau tanya? Saya senang bertanya. Berbat. Berbatnya apa? Jumlah. Itu bukan obat, seperti ada yang salah di masukan. Kemungkinan besar hasilnya. Entah habisnya yang gagal, jadi akhirnya dia salah. Terus baterainya. Mungkin baterainya bisa dilepas. Baterainya bisa dilepas. Tidak bisa. Ya mungkin baterainya enggak lekat lah. Jadi bisa goyang. Ada pertanyaan mas? Tidak ada. Sudah bisa? Kalau bisa, insya Allah. Sudah pernah belajar sebelumnya? Belum. Jadi saya nggak minta Anda ngapalkan ya. Itu habis koma itu apa, bisa dihafalkan. Kalau ada yang lupa ya tinggal nyari gitu ya di mana. Tapi saya melihat bantuan dari source YouTube malam ini. Terus kita lanjut, ada yang belum? Lanjut ya. Kita lanjut ke variabel. Jadi selain fungsi yang sudah disiapkan oleh bahasa pemrograman, bahasa pemrograman menyiapkan fungsi-fungsi, bahasa pemrograman juga menyiapkan tempat kita untuk menyimpan sebuah data sementara, nilai sementara.
Namanya adalah variabel. Yang dimaksud sementara di sini apa? Yang dimaksud sementara di sini adalah ketika sebuah file atau beberapa file ya, misalnya kayak include dan beberapa lain. Ya. Jadi ketika semua file yang berhubungan itu sudah selesai digunakan, selesai untuk di-load, sudah selesai untuk ditampilkan, ya, selesai, maka variabel tersebut beserta data yang disimpan akan dihapus. Ya. Contoh misalnya Anda buka browser. Ketika Anda buka browser, data apa yang tampil di browser itu disimpan di dalam memori kan ya. Ya. Kenapa dia? Kenapa membayangkan? Saya nggak nyanyi. Jadi disimpan di memori. Tapi ketika browsernya ditutup, yang memorinya dihapus supaya menyiapkan tempat untuk hal yang lain. Ya kan? Ketika buka Word muncul. Tapi ketika Word-nya ditutup, ya dihapus dari memori gitu ya. Disimpan di mana? Ya, di tempat penyimpanan permanen. Pertanyaannya, kalau PHP ini disimpan di tempat penyimpanan sementaranya siapa? Tentunya tempat penyimpanan sementaranya siapa? Iya. Jadi komputer Anda yang akses web tersebut nggak tahu menahu tentang itu, tiba-tiba dapat hasilnya saja. Jadi ada istilah DDoS gitu ya. Apa banyak data yang dikirimkan ke server tersebut, meminta data ke server tersebut supaya menolak data apa, akhirnya memorinya penuh, disanalisasi, akhirnya servernya jauh. Kalau nggak ngerti DDoS ya, masalah jenis ya. Kapan belajar security. Nah, ada lagi yang pakai komputernya Anda bahasa pemrograman JavaScript. Kalau JavaScript beda dengan PHP kan, kita sudah bahas sebelumnya. Kalau PHP dikerjakan server, kalau JavaScript kodenya dikirimkan ke komputer Anda. Berarti yang mikir siapa ya komputer Anda? Kode-kode tersebut ya. Berarti pakai RAM-nya komputer Anda, memorinya. Itu ceritanya. Kita belajar, kita bikin jelasannya variabel ke atas sendiri mas. Kita di atas kita buat variabel. Variabel adalah kodenya apa? PHP. Kodenya apa? Kodenya PHP. Bukan caranya. Karena kode PHP harus dimasukkan di dalam buka tutupnya. Ya, lalu baru dolar tadi katanya Mas Nurul tadi. Apa dolar itu? Sebelum ada nulis dolar, kasih garis miring bintang. Garis miring bintang, terus bintang garis miring. Ya, bintangnya yang kita tengah-tengah dihapus, ditulis ini. Karakter pertama dari variabel dalam PHP harus menggunakan tanda dolar. Ya, habis PHP di enter ya. Jadi ini juga contoh bahwa ada komentar. Di HTML ada komentar, masih ingat? Tanda lebih kecil, tanda seru, minus. Kalau di PHP seperti itu caranya memberi komentar. Jadi di bawahnya itu ada misalkan tulis dolar di baris keempat dolar. Nah, jadi untuk menamai sebuah variabel harus diberi nama.
Tadi kita bahas kenapa diberi nama, tapi namanya harus dimulai dengan dolar kalau di PHP. Dibaca pemrograman lain bisa pakai dolar, tapi bisa ada yang mewajibkan. Nah, tapi kalau di PHP itu faktualnya harus dimulai dengan bintang garis miringnya di enter mas, diatur dulu. Enggak di dalamnya, di dalamnya. Enter aja. Nah di atasnya kita teruskan. Karakter kedua, karakter terus minus 2 ya. Tahu bedanya? Baca bahasa Indonesia. Karakter kedua. Tahu bedanya? Kedua pakai minus sama kedua tanpa minus. Tahu bedanya? Bahasa Indonesia. Jadi kalau kedua tanpa minus itu ada 2 orang, dua-duanya dipilih. Kedua orang ini, ya. Jadi kalau kedua berarti ada 2 orang yang dipilih adalah orang yang kedua. Terlebih ya, ada 5 orang. Orang kedua adalah B. Atau pemenang kedua adalah B. Intermezzonya sudah selesai. Lanjut. Karakter kedua sama ya, nggak usah ditulis ya. Dari variabel dalam PHP nggak usah ditulis ya. Harus menggunakan tanda garis bawah atau ini sampai nggak usah ini contoh aja, nggak usah ya. Nanti kan udah bisa ngopi kalau kalian masuk dulu gitu. Cuma ada nyoba kode-kodenya dari bawah. Itu pegel nanti. Atau huruf besar maupun huruf kecil. Atau angka. Oh, tunggu. Angka ya, harus atau angka itu spoiler. Jadi yang kedua bisa pakai garis bawah atau huruf besar. Contohnya di situ misalnya yang baris ke-7 ada tulis N gitu. N gitu. N bahasa ING N. Nah, contoh gitu ya. Jadi bisa pakai garis bawah atau huruf mau besar mau kecil besar. Oke. Yang ada tulis itu aja ya, yang baris ke-7 ya, baris atasnya yang hijau itu enggak usah. Sudah? Paham? Baru karakter ketiga, lanjutannya mas. Karakter ketiga. Dan seterusnya. Bisa menggunakan tanda itu bisa di copy garis bawah sampai kecil. Setelahnya tanda. Ya, copy. Dipastikan dulu setelahnya menggunakan. Atau angka. Intinya adalah karakter keduanya nggak boleh angka. Ya. Jadi di situ N2 gitu boleh. Atau nama. Tadi kan kita di bawah sudah menyiapkan tabel yang mau kita isi nih. Langsung aja sih kita buat dolar tahun yang baris 9 dolar tahun 1 sama dengan 2010 tadi ya. 2010. Jadi karena selesai. Selesai apa? Saya selesai. Dan tambah namanya. Berarti karakter yang bisa dipakai cuma dolar di awal, di tengah-tengah ada garis
bawah, huruf, dan lain-lain. Nggak bisa pakai simbol-simbol bintang, gitu. Nggak bisa pakai huruf ya, spasi nggak bisa. Ya, karena nggak bisa pakai spasi, kalau ngasih nama gimana, kayak tahun 1 itu. Coba di bawahnya enter. Misalnya dolar, nama saya. Jadi untuk memberi nama variabel, kalau seperti ini komputer ngerti. Cuma buat manusianya, kita nggak bisa bacanya. Kita nggak ngerti harus berhenti di mana. Ini ada berapa kata, ya kan? Apalagi kalau panjang. Nama saya adalah, tahu, nggak bisa baca. Maka ada dua cara buat kita sebagai programmer untuk bisa mudah membaca. Jadi nama itu bisa dikasih, setelah nama dikasih garis bawah, nama bawahnya, iya enggak mas, bawahnya, ini terus ya, nama garis bawah saya. Terus habis itu sudah selesai ke enter, dolar, nama, S-nya besar, saya. Nah itu sudah boleh. Dengan itu kita tahu setiap kali ketemu huruf besar adalah kata baru. Itu namanya istilahnya adalah callback atau meminta. Mau pakai yang mana terserah nanti. Tidak ada yang masalah apa gitu. Oke. Dolar nama saya yang pada 10 diganti mas, jadi dolar tahun 2, terus yang 11 jadi tahun 3. Sama dengan 2011. Tahun 3 sama dengan 2012. Nah, di akhir selalu dibiasakan titik. Sebenarnya Anda bisa lihat, Anda bisa simpulkan sendiri dari yang Anda lihat ini, bahwa untuk memberikan nilai ke dalam variabel kita pakai tanda sama dengan. Titik koma itu memisahkan antara kode satu dengan kode lain. Untuk memasukkan nilai ke dalam variabel yang pakai sama dengan. Itu bukan nama variabel ya. Dolar tahun 1 sama dengan 2010 itu nama variabel. 2010-nya adalah isi dari variabel yang namanya dolar tahun. Ya, jadi sama dengan itu mengisikan nilai yang di kanannya ke dalam nama variabel yang ada di kiri. Kenapa variabel perlu dikasih nama? Karena setelah kita simpan, kita tadi belajar bahwa variabel itu menyimpan. Setelah kita simpan, tentunya kita pakai. Kita perlu pakai lagi. Contohnya di bawah, di body, tabel body, 2010-nya diganti. Gimana tapi kalau mau menampilkan sesuatu, mengirimkan data ke browser? Eko, tadi buka turun PHP, tutup turun PHP, gitu hanya ada itu. Eko dolar tahun 1. Titik koma. Tutup. Jadi kenapa kita kasih nama dan namanya kalau bisa kita gampang ingat, soalnya mau kita pakai lagi, mau kita tampilkan, mau kita olah, dan seterusnya. Contohnya mau kita olah, Anda bisa ke bawah yang 6 juta tadi, Anda bisa copy, mulai dari tanda pembuka PHP-nya saya tulis PHP. Ke atas, dipastikan ke yang 3 juta tadi, angka 6 jutanya diganti dengan angka tadi. Ya, dipastikan. 3 jutanya bisa dikat. Digantikan 6 jutanya dengan 3 juta. Itu. Tapi ini kan angka 3 jutanya. Ya, dikat lagi 3 jutanya. Ke atas.
Di bawahnya dolar tahun 3, Anda bisa tulis dolar omset 1 sama dengan di dalamnya 3 number format itu, di dalam number format ganti angka 3 juta, Anda bisa tuliskan dolar omset. Itu ceritanya. Hah? Ada pertanyaan? Nah, ditulis langsung minggu depan kita bahas kenapa kita perlu variabel dan bukan untuk ditulis. Tapi untuk sementara penjelasan saya adalah Anda bisa ganti angka 2010 itu dengan data yang ada di dalam database. Jadi Anda ambil datanya di database, dimasukkan ke dalam dolar tahun 1. Nanti Anda ambil datanya di database, Anda masukkan ke dalam omset 1. Terus ditampilkan di dalam database. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Tapi kita bahas lagi minggu depan, walaupun belum ada data. Jadi datanya nggak pasti 2010 di situ. Datanya tergantung apa yang ada di dalam database. Ya. Penjelasan sebelum kita belajar masuk ke situ, penjelasan awalnya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Jadi nggak ada yang mau tanya? Jelas? Kalau ada keraguan, nah aku terima kasih bertanya. Bertanya kenapa? Kok bisa? Silakan kalau mau bertanya-tanya. Gimana maksudnya? Jelas. Jelas. Ada yang ngetik? PHP selain pakai fungsi, selain pakai variabel, PHP ini juga bisa pakai operator. Salah satu operatornya sudah kita pakai sebenarnya sama dengan itu juga buah operator. Jadi tanda yang digunakan untuk melakukan sesuatu sama dengan itu ya. Sama dengan digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Ya. Ada operator yang lain. Jadi kita bisa gunakan operator namanya operator aritmatik operator untuk melakukan perhitungan matematika. Tambah kurang kali bagi tambah modulus. Ada 5 ini. Oke. Omsetnya ditambah 5. Baru satu kan itu kita buat dolar omset 2 di atas tuh baris ke-12. Anda bisa tulisan di kanannya Mas, dolar omset 2. Terus di bawah. Koma. Di setelahnya titik koma. Setelah dolar omset 2 sama. Berapa? 5.500.000. Jadi nggak harus ke bawah ya. Jadi bahasa pemrograman PHP juga HTML itu enaknya Anda mau atas bawah kan terserah. Anda mau geser ke bawah silakan. Mau diteruskan ke samping silakan. Omset 3 Mas. 6 juta. Jadi nah ini bisa diganti semua ya bawah Mas. Eko tahun 1, bawah Eko tahun 2, jadi copy.
Number formatnya itu. Bisa menambah. Iya, diganti. Jadi 2 tahunnya jadi 2. Hukum kursornya di situ. Langsung itu aja, PHP-nya aja. PHP itu sampai tutupnya PHP itu. Gantikan yang bawah 5.500.000. Omset 2. Di copy yang atas ini, PD yang itu tahun 2 itu. Gantikan 2012. Ya, itu. 2012 ini. Bawahnya sudah selesai ya. Jadi semuanya sudah diganti, sudah diformat, sudah pakai PHP. Kita mau jumlahkan. Jadi di atas bisa Anda kasih di atas sendiri mas. Tadi tempatnya variabel. Batas ke-13 ya enter ke bawah. Dalamnya PHP di dalamnya. Oke, dolar hasil atau dolar total. Dolar total boleh dolar hasil sama dengan 0. Ini nggak Anda tulis apa? Di PHP ini nggak Anda tulis apa? Ya, baris ke-13 ini di PHP nggak Anda tulis apa? Nanti kita contohkan. Jadi kita punya dolar hasil. Oke, ke bawah mas. Di bawahnya number format yang pertama, number format omset 1 itu. Anda setelahnya itu titik komanya, number format, titik koma, enter. Di sini masih di dalamnya PHP ya. PHP-nya belum ditutup itu di situ kalau Anda lihat. Kita bisa lakukan dolar hasil sama dengan dolar hasil lagi tambah omset dolar omset. Sudah selesai penjumlahannya pakai tanda operator tambah ini ya, tambah titik koma. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini apa Anda tahu? Ya, baru kita jelaskan. Di sini dolar hasil belum kita tutupi dulu. Oke? Jangan lihat yang ini ya. Oke? Yang sebelumnya tanda sama dengan ini kita tutup. Oke? Kita bahas yang sesudahnya sama dengan. Dolar hasil ini kalau Anda lihat di atas tadi berapa? 0. Berarti 0 ditambah dolar omset 1. Dolar omset 1 berapa? 3 juta. 0 tambah 3 juta berapa? 3 juta itu dimasukkan ke dolar hasil. Kita tahu tadi sama dengan itu apa? Sesuatu yang di kanan ini nilainya dimasukkan ke kiri ya. Berarti hasilnya 0 ditambah 3 juta dimasukkan ke dolar hasil. Jadi dolar hasil sekarang di baris ke-21 adalah 3 juta. Oke? Ke bawah. Di copy Mas, di copy ini. 21 ini di copy. 21 ini aja. Ke bawah. Sama kayak tadi. Diturunkan ke bawah setelahnya titik komanya number format. Dipastekan. Omset 2, bukan omset 1. Sama. Tadi 3 juta. Dolar hasil sekarang 3 juta nih setelah dari sini ya. Berarti sekarang 3 juta ditambah omset 2 5.500.000 jadi wah saya nggak pintar matematika. 8.500.000 ya. Itu dimasukkan ke dolar hasil. Berarti dolar hasil saat ini setelah baris ke-28 nilainya adalah 8.500.000. Dengan ini kita belajar bahwa PHP kerjanya adalah dari atas ke bawah. Ya, kerjanya adalah dari atas ke bawah. Walaupun nanti kita belajar bahwa itu tidak selalu benar. Tapi sementara PHP jalannya dari atas ke bawah. Jadi kalau kita nulis dolar hasil sama dengan 1, terus di bawahnya kita nulis dolar hasil sama dengan 2, terus kita tampilkan dolar hasil, kita ikukan, apa yang muncul? 2, nilai yang terakhir. Oke? Paham? Paham, ke bawah mas. Sama kayak tadi,
setelahnya titik koma number format ini, enter, paste, omset 3. Nggak usah dijelaskan ya, sudah paham ya. Sekarang di bawah sendiri, yang titik 3 tadi, titik 3 kali ini diganti dengan dolar hasil. Tapi pakai pembuka penutup PHP tentunya, echo gitu ya. Materi ini selesai sampai situ. Pas sebelum jam 12. Titik koma dulu. Ditampilkan. Jadi ketika ditampilkan yang terakhir adalah nilai dolar hasil yang paling terakhir sekali. Yaitu belum diformat Mas ya. Masukkan ke format Mas. Copy format yang di atas. Number format yang ke baris ke-34 itu di copy. Oh iya. Itu juga belum nomor 3 ya Pak. 34-nya saja. 34-nya saja. Copy. Dolar hasil titik komanya di paste, ditutup. Ya, baris ke-40. Dolar hasilnya itu dihapus. Dihapus saja, tapi backspace. Titik komanya juga. Karena kita sudah bawa titik koma dari atas, paste. 6 jutanya diganti dolar hasil. Biar ada number formatnya, gitu aja. Misalnya, ya kelihatan bahwa number format. Jadi nilai terakhirnya setelah dijumlahkan 3 angka tersebut adalah 40 juta. Tanpa kita harus hitung sendiri. Ya, kita nggak hitung kan, yang melakukan perhitungan si PHP. Ditambahkan satu oleh PHP. Ada pertanyaan dalam sini. Seharusnya itu materi yang paling membingungkan, masalah penjumlahan tadi. Habis ini dijumlahkan lagi. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu boleh tanya, boleh sekarang, boleh nanti, asal jangan masuk teks. Bisa tanya LPA ya, silakan. Selesai materinya itu aja. Tanya apa bingung? Saya suka ditanya dulu. Ada yang bingung Mas Surul? Alhamdulillah enggak. Jadi kalau Mas Surul bilang enggak, alhamdulillah enggak, saya tanya. Ya Pak, serbu. Yang minggu depan ganti orang ya yang jangan juga kali enak kok maju jadi tambah panas.